على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Sebelum kita mulai membaca hadisnya dan menjelaskan maksudnya, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai azza jar wa jalla thana'u wa tabaraka ismu wa la ilaha ghairu. Bismillahi amantu billah wa tasamtu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit jinani wa niril haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la tu'idna 'anhu bi'atin wa na'udzu bika min fawatihi wa mujibati hirmanihi wa fawatihi. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadits as-sadis 'ashara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu orang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Qala, Rasulullah bersabda, "La taghdab, janganlah kamu marah." Farad dada miraran, lalu dia mengulang berkali-kali. Qala, Rasulullah bersabda, "La taghdab, janganlah kamu marah." Nah, hadis ini menyebutkan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ketika dia datang ke Rasulullah, dia minta diberikan satu wasiat atau pesan. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan jangan marah. Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tambahkan untukku wasiat yang lainnya." Rasulullah masih mengulang hal yang sama. Sampai beberapa kali pertanyaan itu diajukan dengan kalimat yang sama, yaitu jangan marah. Ada satu ulama, beliau seorang perdana menteri, namanya Ibnu Hubairah. Beliau punya kitab namanya Al-Ifsah an Ma'anis Sahhah, itu nama kitabnya. Beliau mengatakan begini, adapun hadis ini dapat bisa saja dipahami begini, bahwasanya kenapa pesan Rasulullah itu jangan marah, karena orang yang bertanya ini adalah seorang pemarah. Jadi Rasulullah menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Jadi karena ditanyakan kepada Rasulullah, yang bertanya itu adalah orang yang suka sekali marah, sedikit marah, bentar marah, tak pernah tidak marah. Maka itulah kemudian pesan Rasulullah yang disampaikan, jangan marah. Tetapi pernyataan Ibnu Humairah ini harus dilihat dalam konteks yang lebih dalam, karena kalau memahami sebatas itu menjadi sulit. Kenapa? Karena hadis ini tidak diriwayatkan dari satu sahabat. Kalau kita buka kitab Al-Mu'jamnya Imam At-Tabrani, yang bertanya itu adalah Abu Darda, sahabat Nabi Abu Darda yang banyak meriwayatkan hadis juga dari Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang yang bertanya kepada Rasulullah itu adalah Abdullah bin Umar. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Abu Darda atau Abdullah bin Umar itu duanya lah pemarah, yang sebentar-sebentar pemarah. Sehingga kemudian pernyataan Ibnu Humairah itu haruslah dilihat dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum itu bukan berhubungan dengan si penanya, tapi berhubungan dengan konteks ke kita yang mempelajari hadis itu. Jadi bukan ke penanya.
Nah, siapa laki-laki itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi jika kita lihat hadis-hadisnya ada yang sahih, ada juga yang tidak sahih. Di antara hadis-hadis yang boleh dijadikan rujukan itu adalah yang menanyakan itulah Abu Darda, Abdullah bin Umar, kemudian juga ada lagi sahabat yang lainnya yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, dan bahkan dalam riwayatnya Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya itu disebutkan yang bertanya itu adalah Jariyah ibnu Qudamah. Hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat, apakah Jariyah ibnu Qudamah itu bagian dari sahabat Rasulullah ataukah tabi'in. Karena sebagian menganggap itulah sahabat Nabi. Sedangkan sebagian yang lain seperti Yahya bin Ma'in mengatakan itu bukan sahabat tapi tabi'in. Tabi'in tidak mungkin ketemu dengan Rasulullah. Sehingga hadisnya Jariyah itu dianggap hadis mursal sahabi. Beliau menghapus nama sahabat dalam periwayatannya. Karena beliau menurut Yahya bin Ma'in tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan pendapat itu yang kebanyakan ulama hadis anggap sebagai pendapat yang benar. Tetapi ada penjelasan yang menarik terkait hadis ini dari Al-Hafidh Al-Iraqi, guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mengatakan bahwa banyaknya periwayatan ini menunjukkan bahwa yang bertanya tentang hal ini kepada Nabi bukan hanya satu orang, dan ini terjadi beberapa kali. Dan Rasulullah merasakan bahwa tema yang beliau pesan itu menjadi sangat penting sehingga diberitahukan kepada beberapa sahabatnya. Termasuk Abu Darda, kemudian Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, begitu juga dengan Abdullah bin Umar. Pertanyaannya adalah apakah tidak marah itu artinya memang tidak boleh sama sekali marah? Tentu jawabannya bukan begitu. Karena boleh nggak? Mungkin nggak seseorang itu marah? Sangat mungkin kan? Sampai Nabi pun pernah marah. Untuk membuktikan apakah Nabi pernah marah, kita bisa lihat misalkan dari cerita hadis Khabbab bin Arad yang sangat terkenal. Jadi ceritanya begini. Rasulullah SAW waktu di Mekah itu pada suatu hari itu sedang duduk di samping Ka'bah. Nah, bersandar di Ka'bah gitu. Lalu datang Khabbab bin Arad. Alasan Khabbab datang bin Arad itu datang ke Rasulullah itu karena pada masa itu sahabat-sahabat Nabi SAW sedang mendapatkan ancaman dan siksaan yang luar biasa daripada orang-orang Quraisy Mekah. Bahkan ada yang terbunuh kan, seperti ibunya Ammar bin Yasir itu kan. Nah, Khabbab bin Arad tuh sudah tidak kuat karena Khabbab bin Arad ini dari sisi kalau kita lihat dari keberaniannya mungkin tidak sama seperti Hamzah, tidak sama seperti Umar bin Khattab gitu kan. Beliau agak sedikit lemah kan, biasalah ada orang seperti itu. Kan nggak semuanya harus seperti Umar bin Khattab kan. Nah, karena itu beliau datang ke Rasulullah pada saat beliau lagi duduk tuh mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah?" Dalam arti kata, "Ya Allah, ini kan sedang dapat siksaan nih kaum muslimin di kota Mekah, ya hilangkanlah." Kan doa Nabi pasti mustajab kan? Apa sulitnya bagi Nabi untuk meminta itu kepada Allah, dan apa sulitnya bagi Allah untuk menjawab doa Nabinya? Dibanding dari doa sahabat Nabi, tentu doa Nabi lebih dikenankan oleh Allah. Dan Nabi ketika mendapatkan pertanyaan itu, beliau marah. Bagaimana kita menandakan Nabi marah? Disebutkan dalam hadis fahmarra wajhuh, wajah Nabi menjadi merah. Hanya perbedaan marah Nabi dengan kita, kalau kita kan marahnya meledak-ledak ya. Nabi itu marah, itu bicaranya tetap masih seperti orang yang tidak marah. Sikapnya juga masih dalam kondisi tenang. Tapi tercermin dari wajahnya. Setiap kali saya ketemu hadis tentang Nabi berwajah merah atau berubah air mukanya, ketika misalkan kita baca hadis-hadis tersebut, selalu saja sikap Nabi tenang seperti biasa, tidak kasak kusuk. Itu yang membedakan Nabi dengan kita kebanyakan. Kenapa tanda itu harus muncul? Kenapa enggak Nabi benar-benar tenang, enggak pernah marah sama sekali atau enggak pernah kelihatan? Bagi saya, pribadi ya, menilai bahwa hal itu menjadi penting ada bagi Nabi, supaya orang-orang di sekitarnya paham mana yang Nabi suka dan mana yang Nabi tidak sukai. Sehingga wajib adanya suatu tanda yang muncul pada diri Nabi. Karena Nabi bicaranya tetap dalam kondisi tenang, sikapnya juga masih dalam kondisi tenang. Hanya wajah saja yang merah. Nah, itu cara marahnya Nabi. Sehingga dalam hal itu, kalau kita lihat penjelasan hadis itu, marah itu sebenarnya ada yang dibenarkan. Ada yang dibenarkan. Yang jadi persoalan dasar apa yang menyebabkan kita marah kan itu.
kalau Nabi kan biasanya marah itu, saya cerita sahabat Nabi saja. Ketika pas perang Badar itu ada dua saudara kembar yang datang ke perang Badar itu, yang kemudian mencari Abu Jahal untuk dibunuh, saking benci dan marahnya sama Abu Jahal. Apa alasan marah kepada Abu Jahal? Karena Abu Jahal sering memaki-maki Nabi. Nah, pada perang itu dia nggak cari orang lain, yang dicari cuma Abu Jahal aja, mau dihabisi. Itu tujuannya membunuh. Karena dalam peperangan kan boleh membunuh, halal kan membunuh kan dalam peperangan. Dan dia tidak bisa melakukan itu di luar perang. Dan itu kesempatan, dan itu dipergunakan untuk membalas apa yang dia lakukan kepada Nabi, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, peperangan. Karena di luar peperangan kan nggak boleh. Dan itu dilakukan. Artinya marah karena Nabi dihina, marah karena agama dihina, marah karena Al-Quran dinistakan. Itu sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Tetapi tidak boleh melakukan hal yang tidak dibenarkan syariat. Misalkan main hakim sendiri dengan cara membunuh. Misalkan katakanlah ada non-muslim menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran, lalu tiba-tiba ada satu orang muslim membunuh orang tersebut. Nah, itu tidak boleh. Karena sudah membunuh itu bukan haknya dia, itu haknya hakim. Dia tidak boleh mengambil porsinya hakim. Sehingga kemudian jika dia melakukan itu menjadi salah. Tapi marahnya dia itu dibenarkan. Tapi tindakan karena marahnya dengan cara membunuh menjadi tidak benar. Nah, dari sisi ini kemudian kita paham bahwa konsekuensi marah itu dibenarkan dengan sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Secara umum tanpa dasar itu tidak ada satupun marah yang dibenarkan oleh Islam. Tidak marahkan. Tetapi Rasulullah ketika mengatakan la taghdab, jangan marah, itu menyampaikannya slow, santai. Kenapa? Karena Nabi tidak menghilangkan kenyataan bahwa marah itu bisa terjadi pada siapa saja. Maka kemudian Nabi tidak berhenti sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagaimana kemudian marah itu bisa hilang. Ada beberapa hadis tuh. Misalkan hadis yang menyebutkan begini. Man yaghdab wa huwa qa'imun fal yajlis. Orang yang apabila marah dia dalam kondisi berdiri maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba bihil ghadab wa illa falyattaji. Kalau hal tersebut bisa membuat marahnya menjadi hilang, kalaupun tidak hilang, maka silakan dia berbaring. Itu kan pola yang diajarkan Nabi. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang menyebutkan bahwa al-ghadabu minasyaitan wa syaitanu khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma. Setan marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, sedangkan api itu bisa dipadamkan dengan air. Faman ghadiba falyatawadda. Barang siapa yang marah maka hendaklah dia berwudu. Nah, itu pola-pola yang diajarkan oleh Nabi. Hadis-hadis ini jelas mengatakan bahwa marah itu adalah bagian dari kemanusiaan. Sehingga Nabi tidak menafikan itu akan terjadi. Tidak dinafikan sama sekali. Sehingga beliau bukan hanya sekedar mengatakan tidak marah, tapi juga mengajarkan bagaimana kemudian apabila seseorang marah. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain itu menyatakan begini. Innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa. Kata beliau. Arda kama yardal bashar. Aku ridho, rela sebagaimana manusia pada umumnya ridho. Wa aghdabu kama yaghdabul bashar. Aku bisa juga marah seperti manusia pada umumnya marah. Faman sababtuhu wajalatuhu, siapapun di antara kalian yang pernah aku maki-maki, aku cela kata Nabi, kan bisa saja nama manusia kan? Aku cela kata Nabi, atau mungkin aku jilid tubuhnya, kena cambuk misalkan, atau dipukul oleh Nabi badannya. Faj'alha lahu kafarah. Jadi semoga saja itu menjadi kafarat dosa bagi orang tersebut. Dan seperti itu Nabi mengatakan. Ini hadis mengatakan bahwa sifat marah itu sifat manusiawi. Sangat manusiawi. Tetapi Nabi mengajarkan cara supaya marah itu hilang. Ketika dia datang, dia tidak memberikan efek negatif. Bagaimana cara menghilangkannya? Karena jika tidak dihilangkan, nanti akan menimbulkan mudarat yang besar. Ada kaidah dalam fikih itu yang kemudian diambil dari hadis Nabi, yang hadisnya nanti juga akan dibahas di dalam kitab ini, yaitu la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Nah, seperti itu. Maka oleh sebab itulah kenapa Nabi mengajarkan cara untuk menghilangkan marah. Enggak berhenti sampai di situ. Bukan hanya cara, bahkan Nabi mengajarkan doa. Ada hadis yang menyebutkan, kalau saya nggak salah ingat itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu hadisnya sahih.
Itu Nabi mengatakan begini. Man ghadiba, barang siapa yang marah, falyasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Fa innahu yudhibul ghadab, karena berlindung kepada Allah Subhanahu fa innaha tudhibul ghadab, karena berlindung kepada Allah itu bisa menghilangkan marah. Jadi doa yang diajarkan Nabi setiap marah suruh baca auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, itu doa yang diajarkan Nabi kalau marah. Nah, usaha yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita bisa saja marah, siapapun orangnya, muda ulama sekalipun barangkali bisa marah. Bahkan pernah Umar bin Abdul Aziz pada saat jadi khalifah itu marah besar. Sampai anaknya Abdul Malik mengatakan, wahai ayahanda, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, kamu masih marah seperti itu. Jadi bahasa anaknya itu kepada ayahnya, ya ayah, ini besar sekali loh fadilah yang Allah berikan, kelebihan Allah berikan kepadamu. Masa engkau masih marah, padahal marah itu bukan dari Allah. Justru itu datang dari iblis yang tidak tunduk kepada Allah. Itu perkataan anak ke ayahnya. Lalu kemudian Umar bin Aziz mengatakan, Allah taghdab ya Abdul Malik, apa kamu nggak pernah marah? Dibalas oleh ayahnya, kamu sendiri nggak pernah marah. Lalu beliau mengatakan, tentu aku pernah marah, tapi tidaklah layak kemudian tenggorokanku ketika aku marah mengeluarkan sesuatu kemarahan yang terlihat. Atau mengucapkan sesuatu kalimat kemarahan atau melakukan tindakan yang mengikuti kemarahan tersebut. Nah, itu yang kalimat yang disebut oleh Abdul Malik itu mengajarkan apa yang disampaikan oleh Nabi pada periode sebelumnya terkait dengan marah itu mungkin saja terjadi. Orang sekelas Umar bin Abdul Aziz bisa marah, apalagi kita gitu kan. Tapi tentu caranya adalah melatih diri bagaimana kemudian menghilangkan marah. Yang menarik itu kan ada hadis yang menyebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, menahan marah dan kemudian memaafkan manusia. Itu kan bahasa Al-Qur'an kan. Nah, ada hadis sahih yang mengatakan begini. Man kadhama ghaidahu, barang siapa yang sanggup menahan amarahnya. Saya lupa redaksi hadisnya. Inti dari hadis itu, Allah akan datangkan dia nanti sebagai pemuka manusia di hari kiamat. Thumma yukhayyiruhu minal huri ma syaa. Lalu dia disuruh pilih bidadari yang mana saja dia sukai. Itu hadisnya sahih itu. Jadi kalau bisa menahan marah, nanti datang sebagai pemuka kaum di hari kiamat, nanti boleh pilih. Nah, Bibi nggak pernah marah nih. Wah, ini kayaknya bagus nih bidadarinya. Ah, boleh ambil lah, bawa lah itu. Nah, tapi syaratnya harus masuk surga. Kalau masuk neraka mah, insya Allah bukan bidadari, dapat bidadarol. Ya kan? Maksudnya surga gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa penting. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam praktek di Indonesia itu kan kenapa kacau balaunya politik kita kan juga disebabkan karena amarah kan. Terlalu banyaknya marah di politik kita di Indonesia itu. Dan ternyata memang marah itu bisa menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kemudian Nabi mengajarkan beberapa hal, cara bahkan doa untuk kemudian kita bisa keluar dari marah. Dan ada satu pernyataan dari ulama begini. Kalau kamu nggak bisa melakukan apapun dan kamu sudah melakukan banyak hal dan masih tetap marah, maka lakukan satu hal. Diam saja, nggak usah bicara apa-apa. Itu langkah terakhir menahan marah, diam saja. Itu kalau sudah nggak bisa lagi tahan amarah, masih ini suruh diam. Nah, itu cara untuk supaya kemudian dia bisa terlepas dari amarah. Ada satu pernyataan lagi dari Fudail bin Iyad yang menarik perhatian saya begini. Ada 3 golongan yang tidak dicela di saat marah. Ada 3 golongan yang tidak dicela di saat dia marah. 1, as-shaim, orang berpuasa. 2, al-marid, orang yang sakit. Yang 3, al-musafir, orang yang dalam perjalanan. Kenapa 3 golongan ini tidak dicela? Karena mereka kadang-kadang kan punya kepayahan. Orang punya kepayahan ini terkadang emosi tidak terbendung. Seperti emak, kita punya emak udah sakit menahun misalkan di rumah sakit. Kita mau mandikan beliau kan, badannya sakit tersentuh tangan kita misalkan. Kan kemungkinan sekali itu marah kan. Kamu nggak tahu saya sakit. Misalkan terucap kalimat itu dari mulut beliau. Nah, saat seperti itu jangan dibalas marahnya. Karena marah beliau itu tidak dicela.
Karena beliau tidak bisa mengontrol, karena kondisi fisik dan kondisi kejiwaannya tidak stabil. Nah, itu. Dalam bahasa yang sederhana, dulu, mungkin kalau sekarang musafir nggak lagi lah, orang udah naik Mercedes Benz, kalau dulu kan masih naik keledai Benz, sehingga kesulitannya masih ini ya. Sehingga Fudhail bin Iyad itu ketika mengatakan itu kan karena mereka berpatokan pada zaman itu kan. Kalau sekarang kan udah enggak lah, kalau musafir kan orang sudah naik mobil bagus-bagus, masa naik BMW masih gitu kan, nggak merasa nyaman kan, kecuali BMW-nya ngutang, atau misalkan Mercedes-Benz-nya masih kredit, atau misalkan hasil curian. Nah itu bisa saja karena dia galau kan. Tapi kan biasanya kalau dalam perjalanan naik bus bagus, busnya AC sekarang nggak, bus itu ada tempat tidurnya lah, ya hotel ya, mau tidur masih marah kan, nggak masuk akal. Kalau dulu naik keledai bisa saja marah karena sakitnya kan dari pinggul sampai ke otak. Karena begitu keledainya jalan-jalan kan begini-begini kita kan sakit. Kalau sekarang kan enggak, santai betul kan, empuk lagi. Jadi mungkin kalau musafir dalam bahasa Fudhail bin Iyad mungkin enggak sama dulu dengan sekarang. Tapi kalau as-siyam, as-shaim dengan al-marid masih sama. Kenapa as-shaim masih sama? Karena orang as-shaim itu cepat tersinggung karena dia lemah kan. Saya sore-sore hari itu udah lemah, datang anaknya ngomong sama ayah minta duit, kamu duit terus, nah, kayak marah beliau kan. Nah itu dimaafkan karena tidak terkontrol. Beliau lagi lemah, kita minta duitnya mintanya untuk apa? Untuk beli pulsa buat main game kan, marah lah beliau gitu kan. Nah jadi mungkin hal-hal yang seperti itulah yang barangkali yang disampaikan oleh Al-Fudhail bin Iyad. Wallahu a'lamu bishawab terkait dengan hadis ini. Baik. Nah, ada bagian yang terakhir yang paling penting terkait dengan masalah ini adalah marah itu dalam riwayatnya Abdullah bin Umar itu menarik. Jadi ceritanya begini. Ketika datang ke Rasulullah itu kalimatnya bukan ausini, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Umar, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wala tukthir alaih. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku pada satu perbuatan yang membuat aku masuk surga, tetapi jangan buat perbuatan tersebut terlalu banyak yang bisa membebaniku. Jadi kasih satu amalan, tapi amalannya yang ringan saja, tapi bisa membawa masuk surga. Itu menarik juga itu. Karena begini, kadang-kadang kan orang saya membayangkan begini, kadang-kadang kan orang kita berpikir masuk surga itu perlu dengan salat tahajud tiap malam kan. Padahal kan nggak mesti begitu kan, karena yang tahajud itu wajibnya ke Nabi bukan untuk umatnya kan. Kan belum tentu juga kita sanggup melakukan tahajud tiap malam. Nanti di hadis ke depan kita akan menemukan bahwa kebaikan itu dicatat oleh Allah dalam segala hal. Di hadis selanjutnya. Jadi ada hubungan. Ketika pernyataan itu dilakukan, Nabi itu malah nggak menegur, malah mengatakan, "La taqdha." Jangan marah. Bukan mengatakan minta sedikit kok masuk surga. Enggak, Nabi nggak ngomong kayak gitu. Itu menarik. Nabi nggak ngomong begitu. Kenapa Nabi nggak ngomong begitu? Mungkin satu, karena yang nanyanya ini kan sahabat unggul, Abdullah bin Umar. Siapa yang meragukan? Semua sahabat tahu kelebihan Abdullah bin Umar, sehingga nggak perlu dipertanyakan. Mungkin kalau yang datangnya misalkan katakanlah Abdullah bin Ubay, mungkin lain cerita kan. Tapi ini yang datangnya Abdullah bin Umar, sehingga tidak ditegur oleh Nabi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kasih satu amalan, aku bisa masuk surga, tapi amalannya ringan-ringan aja ya Rasulullah, yang gampang kulakukan. Sedikit, kalimatnya wala tukfir alayya, jangan terlalu banyak perbuatan itu dilakukan. Misalkan kalau salatlah tahajud 100 rakaat kan banyak sekali itu kan. Jangan, kata Nabi enggak banyak, la taghdab, jangan marah. Nah, yang menarik dari pernyataan itu adalah jawaban Nabi terhadap pertanyaan Abdullah bin Umar itu matching sekali. Begini matchingnya, kesesuaiannya. Banyak tidak berarti mudah. Begitu juga sedikit juga tidak berarti gampang. Iya kan? Banyak tidak berarti sulit. Sedikit juga tidak berarti gampang. Begitu kan? Kenapa saya ingin buat poin ini terlebih dahulu? Karena surga itu nggak sama dengan dapat hadiah 100.000. Iya kan? Mesti kan untuk amalan masuk surga, mesti amalannya harus bernilai. Dan bernilai itu jadi pilihan kan? Contoh misalkan jadi penghafal hadis misalkan. Kan nggak semua orang sanggup melakukan. Tapi bagi yang penghafal hadis kan jelas itu. Warasatul Anbiya bener itu kan. Hafal hadis Nabi kan.
meriwayatkan hadis demikian, nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya kan? Saya seumur umur baru dapat 1 ijazah hadis. Artinya nggak semua kita kemudian itu bisa melakukan itu. Nah, yang menarik adalah dari pembahasan ini adalah ketika Nabi mengatakan la taghdab, beliau menyesuaikan jawabannya dengan pertanyaan Abdullah bin Umar, nggak banyak. Tetapi karena yang dimintakan oleh Abdullah bin Umar itu masuk surga, beliau berikan kapasitas ibadahnya itu yang tidak mudah bagi setiap orang. Artinya butuh perjuangan, karena masuk surga itu kan nggak bisa cuma leha-leha, nggak bisa cuma santai-santai masuk surga, nggak bisa begitu kan? Butuh perjuangan. Nah, itu melihat jawaban Nabi itu menunjukkan kecerdasan pikiran beliau untuk melihat pertanyaan sahabatnya yang menggabungkan kalimat surga dengan kalimat tidak banyak. Dan beliau hanya menyebutkan satu hal saja, jangan marah. Segampang itu dan semudah itu beliau menjawab. Mungkin kalau saya ditanya, Ustaz, apa ya perbuatan yang nggak banyak tapi masuk surga? Sedekah 1 juta. Misalkan begitu kan? Kita akan menjawab seperti itu kan? Tapi kan 1 juta itu kan ada orang yang sangat sulit, ada orang yang sangat mudah. Kan begitu kan? Tapi kalau la taghdab itu kan semua orang itu sama. Bahkan sahabat pun yang cerita, mungkin pernah dengar kan cerita Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ceritanya Abu Bakar As-Siddiq itu dulu dengan Rasulullah SAW lalu dihina oleh orang Ansar, dicaci maki, kata-katain, di depan Nabi. Abu Bakar diam saja. Nabi senyum. Lalu namanya orang kalau maki-maki kita, makin kita diam kan makin menjadi-jadi ya. Biasa begitu kan. Jadi di masa Nabi udah kayak begitu kejadiannya itu. Ternyata makin semangat itu. Yang Ansar itu makin caci maki lagi. Tadi makin lebih parah dari yang pertama. Abu Bakar masih diam. Nabi makin tambah senyum. Ternyata makin meluap-luap. Baru yang kedua kali udah meluap. Yang ketiga tambah parah. Nah, yang ketiga itu Abu Bakar menjawab. Ketika Abu Bakar menjawab, Rasulullah pergi tanpa mengucapkan salam. Abu Bakar merasa bersalah karena menyahut rasa marah orang yang mencacinya. Lalu datang kepada Nabi SAW, lalu tanya, Rasulullah, kenapa engkau pergi meninggalkanku tanpa mengucapkan salam ya Rasulullah? Apakah aku sudah melakukan hal yang tidak baik, dan tolong kemudian berikan aku nasihat. Kata Nabi, Abu Bakar, ketika kamu dimaki tadi pertama dan kamu diam, aku melihat para malaikat turun. Pada yang tali kedua, dia memakimu dan kamu masih diam, aku melihat malaikat makin banyak yang turun mendoakanmu. Begitu yang ketiga engkau menjawab, semua pergi. Aku pun ikut pergi, kata Nabi. Ini cerita. Artinya gini, ini sahabat Nabi loh. Abu Bakar itu jangan bicara kita ya. Abu Bakar kita tuh jauh, apalagi dengan Nabi kan. Abu Bakar tuh jauh sekali dengan kita. Sampai Nabi mengatakan kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, sungguh imannya Abu Bakar akan menang. Ini seluruh manusia nih, seluruh manusia sejak Nabi Adam, kecuali para Nabi dan Rasul ya. Kecuali Nabi Rasul ditimbang ini keimanannya di satu sisi, sedangkan satu sisi lagi keimanannya Abu Bakar kalah. Yang paling menarik untuk menceritakan keimanan Abu Bakar itu terkait dengan Isra dan Mi'raj itu kan. Ketika Rasulullah kembali, orang sudah mulai nyangsi. Ada tuh yang tadinya beriman tiba-tiba nyangsi. Ini beneran ini. Jangan-jangan kita dibohongi ini. Nggak mulai sanksi dia, padahal dia udah beriman. Lalu datanglah saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar untuk menceritakan masalah. Siapa yang menyampaikan? Muhammad. Kalau yang menyampaikan Muhammad, maka aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Muhammad yang menyampaikan, aku tidak kuragukan sedikit pun. Segampang itu udah Abu Bakar itu. Makanya kata Rasulullah, kalau ditimbang imannya Abu Bakar, kalah semua iman kita. Nah, bayangkan Abu Bakar saja ternyata juga bisa terbawa suasana juga. Nah, itu menunjukkan tidak marah menjadi tidak mudah. Sedikit tapi tidak mudah. Ini yang saya maksudkan tadi, banyak bukan berarti sulit, sedikit bukan berarti gampang. Tetapi nilainya itu dibalas oleh Allah dengan surga, karena Abdullah bin Umar kan menanyakan yang membuat aku masuk surga. Nah, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah terkait dengan kecerdasan Rasulullah SAW dalam membuat jawaban terhadap pertanyaan untuk menimbang. Karena ada dua unsur dalam pertanyaan itu. Dan ini sulit dicapai
bahkan oleh seorang filosof sekalipun, kecuali memang dia punya kemampuan yang apa istilahnya bawaan atau original lah. Apa kalau bahasa kita sekarang itu kecerdasan yang prima lah. Di satu sisi yang lain adalah ketika Nabi menjawab pertanyaan itu tidak terkait dengan hanya satu orang saja. Itu terkait dengan semua orang. Semua orang. Karena marah itu bukan hal yang sulit di saat sedang ada pemantik. Menahannya menjadi hal yang sangat sulit. Makanya karena Nabi tahu dan mengerti itu, maka hadis ini tidak berhenti sampai di sini. Karena Rasulullah dalam riwayat-riwayat yang lain diceritakan bagaimana mengajarkan cara menahan marah, apa doa yang harus dibaca. Karena Rasulullah tahu kalau ini penyakit, maka penyakit itu bisa datang kapan saja. Maka yang dibutuhkan dari penyakit itu bukan dipermasalahkan penyakitnya, tapi obat apa yang harus diminum. Kan itu masalahnya. Kalau kita tanya dokter, penyakitnya bermasalah atau obatnya yang bermasalah? Karena penyakit itu nggak akan lagi dipandang masalah kalau sudah kena. Karena yang dipandang masalah itu adalah memilih obatnya. Karena salah memilih obat, penyakitnya nggak sembuh. Ya kan? Kalau benar milih obatnya, insya Allah sembuh. Kan itu jadi masalah. Itu yang diberikan oleh Nabi. Dalam bahasa sederhana, Nabi tidak hanya mengajarkan masalah, tapi juga memberikan resep dari masalah. Bukan hanya menceritakan tentang penyakit, tapi juga meracik obat untuk penyakit tersebut. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan syumuliyatul Islam. Kesempurnaan Islam. Karena Islam tidak bicara dari satu aspek. Islam bicara dari aspek penyebab, tapi Islam juga bicara dari aspek akibat. Jika akibat yang ditimbulkan kebaikan, Islam menjelaskan keuntungannya. Tapi kalau akibat yang ditimbulkan itu mempunyai efek negatif, Islam menjelaskan akibat yang didapatkan dari sisi negativitasnya, tetapi di sisi yang lain, supaya negatifnya tidak dapat, diberikan solusi. Supaya negatif itu bisa ditolak. Nah, begitulah Islam berbicara tentang kehidupan sosial, kehidupan akhlak, dan lain sebagainya, segala macam. Nah, hadis ini punya hubungan erat dengan dua hal dalam hadis yang lain yang ada nanti dalam kitab ini. Satu terkait dengan masalah kebaikan. Karena amarah itu datang dari setan dan setan adalah penyebab untuk menghancurkan segala kebaikan. Itu satu. Yang kedua, menahan marah atau tidak bisa mengendalikan diri ketika marah, itu menyebabkan seseorang itu terhindar dari akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela. Sehingga dia tetap punya patron dengan akhlak terpuji. Ada satu hadis Rasulullah, saya lupa redaksinya, kata Nabi, barang siapa yang marah, barang siapa yang marah. Kalimat, man idza ghadiba, man idza ghadiba. Siapapun di antara kalian apabila mengalami kemarahan. Ini menunjukkan Nabi tidak menafikan seseorang itu bakal marah. Barang siapa yang di antara kalian kemudian marah, kata Nabi, maka hendaklah kalian berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang batil. Itu saja peringatan Nabi. Jadi Nabi melihat marah ini sebagai sama halnya seperti bahagia, sedih. Tetapi karena ada efek negatif, maka diajarkan cara bagaimana tidak terjebak ke dalam efek negatif. Walaupun tidak gampang, tapi hadis ini menyeratkan banyak pelajaran buat kita untuk bagaimana kemudian bersikap atau belajar untuk terus mengembangkan diri supaya bisa marah. Tidak marah. Sesuai dengan hadis yang sebelumnya kan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu bagian terakhir yang kita bisa lakukan. Jadi hadis ini punya hubungan yang erat dengan hadis sebelumnya yang juga sudah kita pelajari. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita sambung ke hadis yang ke-17. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadits as-sabi' 'ashara an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsana 'ala kulli shay'in wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innallaha katabal ihsana," sesungguhnya Allah mencatat kebaikan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, dan apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitla, maka hendaklah perbaiki pembunuhannya. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhata, maka hendaklah kalian perbaiki sembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan membuat sembelihannya menjadi nyaman. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang menceritakan akhlak kepada binatang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Dalam bahasa yang lebih luas, Islam bukan hanya mengatur hubungan adab dengan manusia saja, tapi juga dengan makhluk Allah dan ciptaan Allah yang lainnya, baik yang hidup maupun yang mati. Contoh misalkan rumput. Rumput itu makhluk hidup. Batu itu makhluk mati kalau kita menggunakan metodologi keilmuan biologi. Walaupun kalau dari sisi akidah yang disebutkan bahwa batu itu berzikir, tapi tidak serta-merta dalam biologi itu disebut hidup karena tidak adanya nyawa. Karena hidup itu diukur dari adanya detak jantung ya kalau bahasa biologinya ya, detak jantung. Atau apa? Ada pergerakan kehidupan. Kalau pada kita juga ada saraf segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah Islam mengatur hubungan adab dengan semua hal, dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam lingkungan sekitarnya. Makanya kalau kita lihat dalam adab peperangan, contoh, salah satu yang diharamkan oleh Rasulullah dalam peperangan adalah membunuh binatang, hewan, atau juga menghancurkan tanaman. Itu diharamkan. Jadi bukan hanya tidak boleh membunuh anak-anak dan orang tua saja dalam peperangan, bahkan tidak boleh membunuh binatang yang dalam kaitan ini disamakan dengan manusia. Menunjukkan adab yang diatur oleh Islam itu sama. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang makhluk selain manusia, ada makhluk yang Allah ciptakan itu memang diperuntukkan untuk manusia. Yaitu binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya karena halal. Berbeda halnya dengan kaum feminis yang mengharamkan semua binatang. Di dalam Islam tidak ada hukum itu. Tidak laku hukum itu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka terserah Allah mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Daging babi tidak dibolehkan, maka tidak kita sentuh. Tapi daging kambing, selama disembelih dengan benar, maka boleh dikonsumsi. Sebaliknya, binatang yang dihalalkan oleh Allah sekalipun, jika kemudian didapatkan dengan cara yang tidak syar'i, maka juga tidak boleh dikonsumsi. Contoh misalnya, di jalan raya ada sapi yang ditabrak. Kalau di Sumatera itu kan banyak sapi kan. Kadang tuh ditabrak sama bus tuh mati. Itu biasanya tuh kalau di Sumatera itu kalau sudah ditabrak kan masih kejang-kejang tuh, belum langsung mati. Itu bisa jadi milik umum itu. Rame-rame orang ngambil pisau tuh nyembelih. Karena kalau mati nggak bisa dimakan. Kenapa kalau mati nggak bisa dimakan? Karena sudah jadi bangkai. Sedangkan bangkai diharamkan. Kalau masih hidup, dia walaupun sudah sekarat tapi kan masih hidup. Maka jika disembelih dan matinya karena sembelih bukan karena ketabrak tadi, maka binatang tersebut menjadi halal. Itu banyak sering kita ketemukan kan. Kalau sapi atau kerbau yang besar mungkin masih tahan ditabrak mobil, tapi kalau yang kecil-kecil itu kemungkinan cepat meninggal. Ayam ditabrak motor ya, atau dilindas sepeda. Kalau dilindas kaki memang sengaja ya. Kalau dilindas kaki ada pula misalkan. Ayam dilindasnya pakai kakinya, itu sengaja namanya. Malam. Subhanallah. Baik. Jadi intinya boleh dimakan, tapi dengan syarat pun penyembelihannya bukan hanya sesuai syariat, tapi ada hukum adab. Adab menyembelih, adab membunuh. Adab menyembelih itu satu, harus menajamkan pisau. Pisau itu harus tajam. Jadi menyembelih itu bukan menggorok. Tahu kan menggorok? Menggorok itu bolak-balik. Kayak kita gergaji pohon. Nah itu menggorok itu namanya. Itu sangat menyakiti hewan dan hukumnya haram. Pisau yang tumpul itu diharamkan untuk digunakan untuk menyembelih.
Diharamkan. Maka syarat di dalam menyembelih, pisau yang digunakan itu harus ditajamkan, benar-benar tajam. Itu satu. Yang kedua, penyembelihannya disegerakan. Jangan dilama-lamain di leher. Bagian urat yang harus dipotong, kan ada dua saluran yang harus dipotong kan, saluran pernapasan dan saluran makanan. Nah, ini ya kan, dua ini. Nah, dia harus cepat-cepat diputusin. Makanya kalau kita pernah lihat misalkan sembelihnya orang Arab itu sekali tarik, bukan 3 kali itu. Seret tarik. Kan nggak mungkin itu bisa ditarik 1 kali kalau misalkan pisaunya nggak benar-benar tajam. Itu kan pisau apa kalau kita mengatakan pisau samurai ya, cerak sekali tarik itu, putus. Kenapa dengan putus? Hewan tidak terlalu sakit karena sarafnya cekam. Coba kalau teman-teman itu misalkan kecelakaan motor, luka besar, itu pada saat jatuh nggak sakit tuh. Kapan sakit? Tunggu 10 menit kemudian. Ketika kebasnya hilang. Kenapa? Sarafnya mulai bereaksi itu. Tadi kejut. Tekanan kejut pada saraf menyebabkan saraf tidak punya rasa. Tapi begitu kejutnya hilang, mulai itu. Jangankan tempat itu sakit, otak ngerasa sakit. Karena ada transfer gitu kan. Tapi begitu juga dengan hewan. Kalau cepat dipotong, ada kejut. Jadi hewan tidak terlalu sakit. Itu yang disebut fa'ahsinul dzabha fa'ahsinul qitlah. Perbaiki pembunuhan, perbaiki sembelihan. Cara menyembelih kita itu disuruh perbaiki. Disuruh sembelih. Kenapa? Supaya tidak memberikan rasa sakit pada hewan. Bahkan bukan hanya itu, di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan di saat kita menyembelih, hewan yang belum dipotong diharamkan untuk bisa melihat hewan yang sedang disembelih. Ditutup, nggak boleh dilihat. Kenapa? Walaupun hewan tidak bisa berpikir, dia punya insting rasa takut. Dan itu membuat hewan yang belum dipotong itu, kalau bahasa kita manusia apa ya? Merinding mungkin ya. Merinding. Was-was dan lain sebagainya. Maka ditutup. Kasih pembatas. Jangan sampai dia melihatnya. Nah, sampai begitunya Islam mengatur. Pertanyaannya sederhana. Kenapa Islam mengatur sampai hal-hal yang sangat kecil? Jawaban pertama yang kita berikan adalah jawaban yang sebelumnya sudah kita ceritakan tentang syumuliyatul Islam. Bahwa Islam itu bersifat keseluruhan. Yang dijaga oleh Islam itu bukan hanya keseimbangan bersifat personal, keseimbangan bersifat sosial manusia, tapi juga keseimbangan lingkungan. Semuanya dijaga oleh Islam. Makanya kan ada ayat dalam Al-Quran itu begini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, dengan apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Ayat itu jelas sebagai bentuk celaan. Bahwa orang-orang tersebut sudah menghilangkan titik keseimbangan lingkungan. Sehingga kemudian gunung bermasalah. Hutan-hutan ditebang demi proyek yang besar. Tidak peduli. Bahkan maaf saja, demi ambisi sekelompok orang atau satu orang, bahkan dengan menebang hutan yang sangat besar untuk proyek apapun, itu telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Itu tidak dipedulikan. Dan itu sering kita lihat kan. Bukan hanya penebangan hutan, pembakaran hutan dan selain sebagainya. Dan ini bermasalah. Itu yang disebabkan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan itu terjadi. Dan Islam mengharamkan itu. Karena keseimbangan kalau tidak tercapai maka kemaslahatan tidak tercapai. Ada sebuah kaidah di dalam usul dalam fikih itu darul mafasid wa jalbul masalih. Menghilangkan kemudaratan mencapai kemaslahatan. Bagaimana mungkin mudaratnya bisa dihilangkan, kemaslahatan bisa dicapai kalau hutan ditebang secara sembrono tanpa ada studi kelayakan terlebih dahulu. Kan itu berbahaya sekali. Karena pengaruhnya bisa terjadi erosi ya. Apa namanya? Banjir, bencana, longsor, macam-macam. Efeknya jika hutan tersebut berada di atas, di daratan tinggi, itu yang akan jadi korban masyarakat yang ada di bawah. Yang pedesaan itu. Yang tadi aliran airnya masih dihambat oleh pepohonan, sekarang tidak ada lagi pohon yang menghambat. Yang menghirup atau menghisap air tersebut. Sehingga 100% airnya. Makanya kemudian desa-desa di bawah, itu kemudian menjadi banjir. Dan itu terjadi kan. Kita ya mungkin sering mengatakan kalau Jakarta banjir, karena ditransfer dari Bogor misalkan. Bukan Bogornya yang salah, tapi beberapa tangan orang yang merusak hutan-hutan Bogor.
untuk karena villa lah, karena tempat hiburan lah, karena inilah, karena itu. Sehingga kemudian serapan air menjadi bermasalah. Ini yang kemudian dicela oleh Islam. Karena Islam menjaga keseimbangan. Nah, karena keseimbangan yang dijaga oleh Islam, maka Islam itu mengatur segala hal. Dari A sampai dengan Z. Dari sejak tidur sampai dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Yang tidak diatur kan pada saat tidur saja. Kenapa pada saat tidur tidak diatur? Karena akalnya hilang. Iya kan? Maka tidak diatur. Kan tidak ada kewajiban sholat pada saat tidur. Bahkan kalau orang sudah masuk waktu sholat masih dalam kondisi tidur bukan karena sengaja, tapi memang benar-benar pulas tidurnya, dia boleh sholat di luar waktu pada saat dia bangun. Kan tidak dicatat kan? Misalkan sholat subuh dia lewat, karena mungkin malamnya dia ada kerja, sehingga begitu jam 2:30 misalkan, dia sudah nggak sanggup lagi menahan, terpaksa tidur. Tiba-tiba bangun jam 8, subuhnya jam 8 pagi itu. Harus segera dilaksanakan. Dipindahkan oleh Allah waktunya, diberikan keringanan, karena dia punya kesulitan. Tapi kalau misalkan begadangnya main catur, misalkan ya nggak susah juga itu kan hukumnya, karena memang tidak ada alasan syar'i. Tapi kalau kerja kan cari nafkah buat anak istri kan cerita berbeda. Ya, Fitra ya. Fitra langsung mengangguk iya katanya. Nah, inti dari cerita ini adalah kenapa dititikkan pada hewan tidak pada tumbuh-tumbuhan? Karena tumbuh-tumbuhan kan juga makhluk hidup kan? Kenapa dititikkan pada hewan? Karena tumbuh-tumbuhan biasanya itu berhubungan, kalau di dulu itu di bangsa Arab dulu itu lebih banyak itu pemotongan tumbuh-tumbuhan itu misalkan pada saat pergantian tanaman. Tidak setiap waktu. Tapi kalau misalkan hewan kan bisa setiap waktu. Lebaran, nah ada yang dipotong. Sunatan, ada yang dipotong. Kawinan, ada juga yang dipotong. Jadi durasinya sangat panjang. Sehingga diceritakan yang lebih sering. Maka disebutlah tentang penyembelihan. Lalu yang kedua, kenapa disebut pembunuhan di awalnya? Pembunuhan ini juga terjadi pada binatang. Terkait dengan binatang buruan. Binatang buruan tuh. Contoh seperti kita berburu rusa. Rusa itu kalau diburu, dia tidak disembelih. Tapi halal dimakan. Dengan cara dibunuh saat berburu. Misalkan kita berburu pakai lembing. Tahu lembing ya? Atau tombak misalkan. Nah itu kita membaca bismillah tuh suatu nembak. Atau dengan melepas anjing. Tapi punya syarat. Satu, anjingnya itu haruslah anjing yang benar-benar terlatih. Nggak boleh anjing yang tidak terlatih. Atau anjing kampung dibawa misalkan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak dibolehkan? Karena kalau anjing tidak terlatih, tidak diketahui dia makan binatang buruan itu, menggigit binatang buruan itu untuk tuannya atau untuk dia sendiri. Karena anjing terlatih ketika menggigit binatang buruan itu, dia bukan menggigit untuk dimakan, tapi karena memang atas suruhan tuannya, maka kemudian menjadi halal. Lalu ada yang bertanya, bukankah kemudian air liur anjing itu najis Ustaz? Kenapa kemudian dihalalkan makan binatang buruan itu? Ya kan? Jawabannya adalah khusus pada binatang buruan itu dibolehkan. Saya ulangi, khusus pada binatang buruan dibolehkan. Yang nggak boleh pada binatang yang disembelih. Apa bedanya diburu dengan disembelih? Kalau disembelih binatang yang sudah dikuasai, entah diternak, entah ditangkap atau apalah. Tapi kalau diburu itu yang liar, makanya tidak disembelih. Gimana cara sembelih rusa? Rusanya larinya lebih kencang daripada kita, ya kan? Tapi kerbau bisa disembelih, yang sudah diikat. Yang diburu itu yang liar. Maka hukum membunuh binatang yang liar itu dengan cara berburu. Tapi harus mengikuti kaidah hukum yang ada. Menggunakan anjing pun harus anjing yang benar-benar terlatih. Seperti anjing polisi itu kan terlatih betul kan? Ya, disuruh gigit tangan, digigit tangan, nggak akan digigit dia paha. Tapi kalau anjing kampung tuh anjing yang peliharaan tuh disuruh gigit paha, muka dia gigit. Dia nggak bisa bedakan mana paha sama muka. Nah itu jadi masalah kan? Nah itu yang tidak boleh. Kalau anjing seperti itu, jika dilepas, maka binatang buruannya tetap hukumnya, jika mati hukumnya haram. Tidak boleh dikonsumsi. Nah, yang kedua terkait dengan pembunuhan, terkait dengan kisos. Hukum kisos. Pembunuh dibunuh. Apalagi?
yang dibunuh. Orang yang berzina dalam kondisi sudah menikah maka dirajam. Itu juga harus diperbaiki cara membunuhnya. Kita sering bayangkan orang kalau misalkan dibunuh kan ini pembunuh, ya dibunuh ya secara kejam aja kan. Ketika misalkan orang dirajam aja secara kejam kan. Bukan yang dimaksud memperbaiki itu lakukan secepat mungkin. Jadi kalau dirajam ya lempar batunya secepat mungkin dia mati. Jangan dibiarkan ini lempar sekarang 10 belum mati, besok lagi lah. Dia semalam dia rasa dua, itu nggak boleh. Tidak boleh, karena itu tidak memperbaikan pembunuhan. Karena tersiksa, dia harus mati pada saat itu. Makanya kan dilemparnya rame-rame kan, bukan satu orang, nggak pakai antri itu melemparnya, ngantri satu, mundur dulu, maju lagi, lempar lagi, sakit sekali itu. Makanya sekaligus tuh. Kenapa? Karena begitu dilempar langsung diharapkan mati. Begitu juga dengan orang dibunuh. Kenapa dalam Islam itu tidak mengenal suntik? Tidak mengenal listrik atau gantung leher. Tapi yang dilakukan adalah potong leher. Karena potong leher dia lebih cepat kematiannya dibanding yang lain. Jadi jangan dikira orang misalkan digantung tuh langsung mati. Enggak, itu masih butuh mungkin 30 detik itu. Dia masih punya rasa itu. Dan itu sakitnya, na'udzubillah. Hanya saja dia tidak bisa bercerita. Itu sakit sekali itu. Karena begitu digantung, ini kan ketarik nih. Lepas. Kecabut tuh. Itu satu badan itu sakit. Sarafnya hilang fungsinya, darahnya kemudian mulai kacau balau. Semuanya itu berpengaruh. Otaknya kemudian hilang, cara kerjanya, fungsinya. Hatinya juga sama. Semuanya. Dan itu sakitnya luar biasa. Sama halnya dengan orang disuntik itu. Yang disuntik. Yang dikira itu begitu disuntik kejang-kejang 2 kali langsung mati. Enggak. Itu bisa lama itu. Cuma dia tidak lagi bisa bercerita. Bahkan kadang-kadang kejang betul. Itu menahan rasa sakitnya itu. Makanya yang paling cepat itu dipancung. Walaupun secara kasat mata yang paling sadis itu kan dipancung. Kalau disuntik kan nggak kelihatan sadis. Ya kan? Di kamar lagi. Kalau perlu kasih tempat tidur lagi. Dari spring bed. Enggak. Yang mati juga. Enggak. Makanya algojo yang motong itu, dia sekali tebas. Pernah lihat hukuman mati di Arab Saudi? Nah, kalau pergi musim haji ini ya, musim haji, kalau punya tasrih surat izin, sekali-sekali pergi ke Jeddah. Khususnya hari Jumat. Nah, saya nggak tahu apa sekarang masih ada ya. Kalau dulu tuh begitu. Nah, hari Jumat kita pergi ke Jeddah itu habis sholat Jumat di Masjid Corniche di Jeddah itu, biasanya setelah sholat Jumat itu ada pengumuman. Karena di depannya itu ada halaman luas akan dilakukan eksekusi hukuman mati. Nah itu dikelilingi orang tuh nonton. Jadi kita tunggu saja. Saya pernah sekali tunggu saja. Nggak lama kemudian datang mobil polisi. Sama juga ada mobil tentara. Itu pengamanan area dulu. Kemudian datang mobil dokter. Baru datang mobil tahanan. Yang menariknya adalah ketika Algojo turun. Dengan mata tertutup, nggak jelas siapa orangnya. Tertutup, hanya kelihatan mata saja. Dengan beberapa pedang. Pedangnya panjang-panjang. Pedangnya panjang, turun. Dia duduk menjauh, ada semacam tenda begitu. Dia duduk jauh, dia tidak keluar, hanya duduk saja. Dia hanya keluar ketika saat eksekusi tiba. Nah biasanya itu ketika dibawa ke tengah lapang, ada kayak sejadah seperti itu, suruh duduk menghadap ke arah kiblat. Dia suruh bertaubat. Kemudian di situ ada, ya kalau bahasa kita ada kiainya lah. Terus juga ada dokter, dia dokter periksa. Kalau semuanya sudah selesai, baru kemudian diikat. Kenapa diikatnya tangan ke belakang nggak ke depan? Supaya dia tidak bisa begini. Jadi dia selalu begini, ini nggak bisa. Sehingga tetap mudah dipotong. Makanya diikat ke belakang begini. Supaya ini tidak bisa naik. Nah sebentar kemudian matanya ditutup, datang Algojo, baca bismillah, nggak terasa, itu satu kedipan mata. Kalau berkedip nggak sempat lihat. Maka saat itu tahan betul, dia bisa melihat. Cepat sekali. Sekali tebasnya bukan dari sini aja, dari atas. Gua dari belakang begini dari atas. Saking tajamnya itu pedang. Turun sekali aja, putus langsung bergulir tuh lehernya, putus langsung, keluar darah, datang medis, pakai sesuatu untuk menahan darahnya. Jangan muncrat kemana-mana. Kemudian
Tidak lama kemudian lehernya langsung disambung. Nah, dibiarkan selesai dulu sampai dia meninggal benar-benar mati, kemudian baru disatukan kembali karena untuk prosesi pemakaman. Nah, seperti itu. Nah, karena mulai hilang ngerasa, udah mulai nggak ngantuk lagi cerita. Loh, salah saya cerita. Tadi nggak cerita hukuman mati ngantuk. Begitu cerita hukuman mati kan ngantuk. Atau mau kita eksekusi malam ini satu orang, biar hilang ngantuk semuanya. Siapa kira-kira? Jadi itu di dalam Islam. Tetapi bisa nggak kemudian hukuman mati itu dilakukan dengan cara yang lain? Nah, nanti ada perdebatan di kalangan ulama. Apakah dilakukan dengan pedang ataukah dengan yang lainnya? Tapi memang jumhur ulama mengatakan yang lebih baik dilakukan dengan pedang. Ditebas pakai pedang. Nah, Arab Saudi masih menerapkan itu. Sedangkan di tempat lain, hukuman mati itu dilakukan dengan cara berbeda-beda. Kalau di Mesir itu digantung. Kalau di kita ditembak. Ya, kita ditembak ya. Kita tembak mati. Nah, macam-macam lah. Kalau di Amerika disuntik. Ya, ada macam-macam lah. Masing-masing negara. Dulu ada namanya hukuman mati giletin di Prancis. Tahu giletin ya? Giletin itu pisau yang besar digantung ke atas. Kan? Lalu dibuat tempat yang pas buat leher doang loh. Kayak pasong ya. Letakkan di situ lehernya, lalu ditutup di atasnya. Tapi di tengahnya ada lubang segede ini buat masuk pisau. Jadi kita ke atas nggak bisa, ke bawah nggak ada, ke samping nggak bisa, ke samping nggak. Ya gini aja kita. Gitu. Tiba-tiba dilepas giletinnya, turun cek, putus langsung. Di Cina juga pernah ada hukuman yang sama seperti itu kan, giletin itu. Kalau di Cina itu lebih sadis lagi malah kan, orang cuma dipegang tangannya taruh di kayu, kayu di sini taruh, maksud ditebas, tuh, gitu kan. Hukumannya macam-macam. Jadi beda tempat, beda cara hukuman mati. Tapi yang pasti hukuman mati itu ada di semua tempat. Sekarang banyak negara, banyak pegiat HAM yang kemudian menyuarakan supaya hukuman mati tidak dilakukan lagi. Dari satu aspek bagus, tapi dari aspek lain tidak bagus. Contoh misalkan seorang pembunuh, apalagi pembunuh berantai, ya kan? Pembunuh berantai itu kalau misalkan dilepas, kemungkinan besar ketika dia dilepas, dia akan melakukan hal yang sama. Namanya juga pembunuh berantai, karena itu sudah berdarah daging. Jadi ada hal yang bisa dimaafkan, ada hal yang tidak dimaafkan. Di Mesir itu lebih menarik. Di Mesir itu orang yang dihukum mati itu misalkan pembunuhan. Jika misalkan dia ingin divonis hukuman mati, itu putusan pertamanya, putusan di pengadilannya mengikuti putusan qadhi. Qadhi itu hakim terbesar. Dewa apa namanya? Mufti. Nah, dia qadhi ngikut mufti Mesirnya. Jadi mufti Mesir nanti mengeluarkan sebuah maklumat. Apakah keluarga korban memaafkan atau tidak? Oleh pihak pengadilan atau Dewan Kehakiman, apa istilahnya, Kementerian Kehakiman, lalu kemudian menyampaikan hal itu kepada keluarga korban. Apakah si pelaku dimaafkan atau tidak? Kalau dimaafkan, maka hukumannya seumur hidup, nggak dibunuh. Dan dia harus membayar diat, denda. Nah, tapi kalau tidak dimaafkan, maka nanti begitu dikembalikan ke kantor mufti, kan ketahuan ini dimaafkan atau tidak. Kalau dimaafkan, maka tidak dihukum mati. Keluar surat keputusan mufti untuk tidak menghukum mati. Nanti putusannya mengikut pengadilan. Berapa lama di penjara baru nanti diputuskan di pengadilan. Tapi orang itu tidak akan dihukum mati. Tapi kalau tidak mendapatkan maaf dari keluarga korban, kalau ada istri ya sama istrinya, sama anaknya, kalau ada istri sama anak ya orang tuanya seperti itu, atau saudara-saudaranya kalau misalkan nggak ada orang tuanya. Kalau tidak dimaafkan, maka mufti akan mengeluarkan pengumuman atau maklumat untuk supaya dihukum mati. Nah, itu di Mesir itu. Mesir itu saya pernah dengar, saya tidak pernah lihat, tapi pernah dengar dari orang Mesir sendiri, katanya digantung. Pernah lihat video gantungannya Saddam Hussein? Yang digantung Saddam Hussein, kira-kira begitu. Digantung. Nah, di Irak itu juga model gantung. Makanya kenapa Saddam Hussein digantung. Terlepas apakah benar itu atau tidak ya, artinya benar tidak, apakah layak atau tidak ya. Tapi yang jelas begitu sistem hukuman gantung. Jadi apakah hukuman mati itu perlu? Jawabannya perlu. Tapi menghukum mati seseorang itu hukum yang sangat tinggi, makanya disebut hukum had, qisas. Qisas itu darah ganti darah. Kenapa? Untuk supaya menjaga keseimbangan tadi itu. Kalau tidak, ini contoh nih. Istri saya diperkosa, dibunuh orang.
Sebagai suami apa yang terpikirkan di otak saya pertama? Balas dendam kan? Dan ketika saya balas dendam bukan berartinya saya colek atau saya pukul, saya bunuh. Ketika saya bunuh orang tersebut, bisa saja orang yang saya bunuh itu punya saudara, punya anak yang pemarah juga misalkan, dan tidak akan tinggal diam. Dia akan cari saya untuk bunuh kembali. Akhirnya akan terjadi dendam berjilid-jilid. Dan itu akan menimbulkan efek yang sangat buruk untuk keseimbangan sosial. Maka ketika diputuskan supaya tidak ada lagi dendam, dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh hakim, maka kemudian reda. Maka sering sekali kita lihat kan, kasus di pengadilan di Indonesia itu, coba search aja di Google, ada orang dibunuh kemudian dihukum hanya 10 tahun penjara, gitu kan. Kemudian demo, keluarganya teriak-teriak di pengadilan, ada yang tendang-tendang bangku. Artinya mereka nggak terima kan, dihukum segitu kan. Apa sebabnya? Karena mereka menganggap bahwa tidak terputusnya dendam sosial itu. Dan bisa saja ada keluarga yang akan menunggu orang tersebut keluar dari penjara untuk dibunuh suatu hari nanti. Nah, ini berbahaya. Tetapi kalau sudah dimaafkan seperti kasus di Mesir tadi, kan sudah tidak ada lagi dendam, artinya sudah dimaafkan kan? Nah, kalau sudah dimaafkan maka tidak perlu dibunuh, karena tidak akan lagi dendam yang terjadi dalam sosial, sehingga keseimbangan sosialnya masih tetap terjadi. Nah, pembunuhan pun dilakukan secara cepat, tidak berlama-lama. Kenapa dipilih memotong dengan pedang? Karena kematiannya lebih cepat. Saya pernah nonton sebuah podcast, tapi saya tidak berani karena saya bukan ahli sains, yang menyebutkan jumlah durasi kematian dengan berbagai bentuk hukuman mati. Kalau disuntik berapa lama dia benar-benar mati, kalau dicekek lehernya atau digantung berapa lama, kalau misalkan ditembak berapa lama. Yang paling cepat mati itu dalam podcast itu disebutkan adalah yang dipancung lehernya. Itu paling cepat. Kisaran kalau saya nggak salah ingat tuh kisaran 8 sampai 16 detik itu mati. Nggak lama. Yang lain ada yang 40 detik, ada yang 35 detik. Lama. Itu kan sakit sekali, 35 detik kan terlalu lama kan, mati jam, sakit sekali itu. Coba bayangkan kita dijepit, misalkan kecelakaan mobil, kejepit misalkan itu, ya kan, 35 detik itu sakit sekali itu. Apalagi kalau sampai remuk kan tulangnya kan. Nah, itu sebabnya kemudian kenapa banyak ulama mengatakan hukuman mati yang paling baik itu dengan menggunakan racun, pedang, bukan racun. Pancung, iya pancung. Jangan pakai racun. Kalau racun juga ada ya, suntik ya, pakai pancung. Nah, inilah yang disebut fa'ahsinul qitlah. Perbaiki cara membunuhnya. Supaya jangan sampai menyiksa yang pembunuhan sebagai hukuman, tapi bukan untuk menyiksanya, tapi untuk membuat stabilitas sosial, biar tidak ada dendam dan segala macam. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini berakhirlah pembahasan kita terkait hadis yang ke-16 dan ke-17 terkait dengan menahan amarah, dan hadis yang bercerita tentang masalah kebaikan. Terakhir, ada satu poin penting dari hadis yang kita baca ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan segala kebaikan itu pada segala hal. Pada segala hal. Ada satu kisah yang ingin saya sebutkan. Satu orang datang ke Abu Hurairah. Lalu kemudian Abu Hurairah ditanya tentang kebaikan, tentang segala hal. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada orang yang bertanya tadi, adakah hari ini kamu melihat duri di jalanan? Kata orang itu, iya. Lalu Abu Hurairah bertanya lagi, sudahkah kamu pindahkan duri tersebut dari jalanan? Lalu dia jawab, iya. Kata Abu Hurairah, dzalika taqwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi artinya kebaikan itu tidak hanya sekedar sholat sepanjang malam, sepanjang siang saja. Kebaikan bisa tercermin dari banyak hal. Nanti kita akan ketemu hadis yang menceritakan sedekah itu bukan hanya berupa uang. Hatta senyuman saja itu bisa dihitung pahalanya oleh Allah sebagai pahala sedekah. Nah, ini menunjukkan segala kebaikan yang dilakukan sekecil apapun ternyata dicatat. Terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akhirul kalam, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis.